Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Arnold Adrian Siburian, kader pendeta yang sedang menjalani tahap perkenalan di GKI Pengadilan Bogor. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang boleh kami rasakan dan boleh kami bagikan. Terima kasih juga untuk setiap pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan kami yang menolong kami untuk terus belajar dan terus mengandalkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga ingin kembali belajar melalui sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami membuka hati dan pikiran kami sehingga kami lebih mampu lagi untuk menerima apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan memelihara serta melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari, lebih enak mana kalau kita masuk ke dalam sebuah komunitas, di dalam komunitas yang menerima kita dengan apa adanya diri kita, atau di dalam komunitas yang sangat memilih-milih dan menyingkirkan mereka yang berbeda. Pastinya kita lebih nyaman untuk berada di suatu komunitas, baik itu dalam komunitas lingkungan kerja, dalam gereja, atau bahkan dalam keluarga sekalipun. Kita lebih bisa untuk menikmati, kita bisa untuk mengekspresikan diri ketika kita diterima. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, manusia itu punya kecenderungan untuk membeda-bedakan. Kita memiliki kecenderungan untuk membeda-bedakan orang berdasarkan identitas. Bisa saja karena adanya stereotip yang terpelihara di dalam lingkungan masyarakat karena suku atau latar belakang ras yang kita miliki atau yang orang-orang lain miliki. Ada juga pembedaan yang didasarkan dengan perbedaan pandangan atau perbedaan pemikiran, atau bahkan mungkin yang masih juga hangat di dalam benak kita masing-masing dan mungkin akan terjadi lagi adalah perbedaan pandangan politik yang terkadang menjadi sumber masalah dalam sebuah komunitas, termasuk di dalam
keluarga. Ketika ada anggota keluarga yang memilih untuk memperjuangkan suaranya untuk calon kepala daerah yang lain, calon presiden kalau yang dalam beberapa waktu yang lalu, yang berbeda dengan kita, bisa saja lebih suka untuk memantik perdebatan-perdebatan, akhirnya ada pertengkaran dan bahkan disingkirkan dari kelompok, dari komunitas dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berbagai perbedaan yang kita miliki adalah sebuah keunikan yang timbul dari dalam diri, yang muncul karena setiap proses pengalaman yang dialami oleh seseorang. Nah, Bapak Ibu, perbedaan identitas, perbedaan pandangan ini juga yang menjadi latar belakang dari jemaat yang ada di Roma. Pada saat itu ada pembedaan antara mereka yang kaum Yahudi dan kaum non-Yahudi, yang terkadang menjadi suatu sumber permasalahan karena masing-masing memiliki argumen untuk merasa dirinya lebih benar, dirinya lebih bisa atau lebih layak untuk menerima Injil, untuk menerima kasih Kristus, untuk menerima karunia keselamatan itu. Nah, karena adanya permasalahan inilah, makanya Paulus menuliskan surat Roma, dan pada bagian di pasal 15 ayat 7-13 ini secara khusus dia memberitahukan kepada jemaat untuk mau menerima satu sama yang lain, termasuk yang memiliki perbedaan latar belakang identitas dan juga pandangan. Menurut Paulus, daripada membiarkan isu-isu perbedaan ini menjadi sumber-sumber perpecahan, lebih baik bagi orang Kristen untuk menerima satu sama lain. Karena apa? Karena sama seperti Kristus sudah menerima kita. Bukan di dalam sebuah persamaan, bukan karena kita memiliki satu hati, memiliki satu pemikiran dengan Kristus. Bukankah kita juga seringkali melanggar? Bukankah seringkali kita juga tidak taat? Bukankah seringkali hati kita juga terbagi antara mau menjadi taat atau memilih untuk mementingkan kesenangan diri sendiri? Ini adalah dasar yang perlu kita miliki, bahwa sebagai manusia itu adalah syarat yang paling dasar untuk kita bisa menerima satu dengan yang lain. Terlepas dari latar belakang identitas, pandangan, dan pemikiran sebagai macamnya, itu adalah suatu perbedaan yang tidak boleh dijadikan alasan untuk saling membenci, untuk mendiskriminasi, dan juga untuk menolak orang yang lainnya. Ditekankan di ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Berarti Bapak Ibu, menjadi satu, menjadi menerima satu dengan yang lain, itu adalah sebuah syarat yang harus dilakukan untuk memuliakan Allah. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah, Sang Pencipta, Sang sumber kasih itu sendiri, kalau kita tidak bisa mengasihi, kalau kita tidak bisa menerima orang-orang yang berbeda di dalam setiap komunitas di kehidupan kita. Kristus telah menerima kita bukan karena kita tidak pernah berdosa. Kristus menerima kita bukan karena kita tidak memiliki kelemahan. Tapi di balik setiap pelanggaran yang mungkin terkadang menyakiti atau bahkan seringkali menyakiti hati Kristus, kita tetap diterima. Sebagai manusia, kita semua dikasihi. Tidak ada yang luput dari kasih karunia Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menerima yang berbeda. Di dalam dunia yang penuh dengan
perbedaan baik dari latar belakang budaya, suku, hingga cara pandang, seringkali kita merasakan sulit untuk benar-benar menerima orang lain dalam kehidupan kita. Namun, Paulus dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13 ini telah mengingatkan kita untuk bisa merendahkan hati kita, menerima orang yang lain, dan bukan hanya menerima, juga mengakui dan mengasihi mereka. Sama seperti Kristus yang sudah menerima dan mengasihi kita. Dan dengan semangat itu kita diajak untuk terus memperbarui diri, untuk juga terbuka dan menerima orang yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika Paulus menunjukkan bahwa penerimaan yang Kristus lakukan tidak terbatas pada suatu kelompok tertentu saja, kita juga diajak untuk menjadi demikian. Kristus datang sebagai pelayan bagi semua orang, bagi seluruh bangsa, dimulai dari orang Yahudi dan juga membuka jalan keselamatan buat orang-orang lain, untuk bangsa-bangsa lain. Dengan begitu, semangat untuk hidup menerima yang berbeda harusnya kita miliki di dalam semangat menjalani kehidupan. Sehingga kita sebagai umat yang sudah dipersatukan dengan Kristus, yang sudah diterima, yang sudah diampuni, kita bisa juga menjadi satu dengan orang-orang lain yang berbeda dengan kita, juga mengasihinya dan mau terus berproses bersama mereka yang berbeda ini. Baik itu yang ada di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan studi, di dalam lingkungan gereja, juga dalam lingkungan keluarga kita masing-masing. Biarlah kasih Tuhan yang inklusif ini, yang tidak membeda-bedakan ini, kita hidupi dengan semangat untuk hidup bersama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas pelita yang sudah Tuhan berikan kepada kami, firman Tuhan yang boleh kami sama-sama baca dan renungkan. Biarlah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami, pendamaian antara Allah dan kami, juga dapat kami hidupi dengan semangat untuk bersatu, untuk menerima orang lain yang berbeda, dan mampukan kami untuk bisa terus mengasihi, juga melayani mereka yang berbeda, dan bahkan untuk semua orang yang ada di dalam kehidupan kami ini. Ya Tuhan, kami juga memohon penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam setiap kegiatan yang kami lakukan hari lepas hari. Biarlah Tuhan melalui setiap perbuatan dan perkataan yang keluar dari diri kami, itu semua menggambarkan kemuliaan Tuhan saja. Mampukan kami untuk terus menyelaraskan hati dan pikiran kami dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan yang menjadi doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.